Selir mulia, kecantikanmu benar-benar seterkenal seperti yang dikatakan, ini membuat peoni-peoni ini pucat, jika dibandingkan. Kuas di tangan hamba Anda ini tak bisa menangkap sedikit pun dari pancaranmu. Kau memujiku, Guru Jin. Kuas di tangan abdi setiaku adalah harta yang tak ternilai. Itu digunakan oleh mendiang kaisar untuk menghormati lukisan abdi setiaku. Setiap karya dari Guru Jin adalah mahakarya abadi. Kau terlalu baik, Paduka. Kau tidak hanya sangat memukau, tetapi juga sangat terpelajar. Pantasan kau selir paling disayangi, benar-benar sangat memukau. Sangat memukau. Hadiah. Baginda Permaisuri telah tiba. Kami memberikan hormat kepada Baginda Permaisuri. Hamba kurang ajar. Ungkapan sangat memukau tidak bisa digunakan untuk seorang selir. Apakah dia pantas mendapatkannya? Pergi dari hadapanku. Selir mulia, jangan kira kau bisa hanya mengandalkan pada kemurahan kaisar dan bertindak begitu sombong. Ketahui pangkatmu. Apa gunanya pangkat? Dalam persaingan harem, ini soal kecantikan, keluarga, dan bakat. Aku melampauimu dalam segala hal. Selain gelar permaisuri itu, apa yang bisa kau saingi denganku? Keluarga? Sepertinya kau belum dengar. Ayahmu akan dieksekusi oleh kaisar. Keluarga Davis, seluruh keluarga akan dieksekusi. Ayahku setia dan berbakti. Bagaimana bisa mereka mengeksekusinya? Kau bohong, bohong. Seluruh keluarga dieksekusi. Hei, kamu sudah bangun. Ibu Sterling, akhirnya ibu bangun. Kamu? Kalian siapa? Kenapa kalian berpakaian aneh? Dan di mana ini? Serena, akhirnya kau bangun. Ah, kamu. Serena, kamu. Blair, pergi ke kamarku dulu, mandi, dan ganti pakaianmu. Hamba, Baginda. Baginda? Baginda pasti telah mendengarkan fitnah para pejabat pengkhianat. Itulah sebabnya Baginda ingin mengeksekusi ayah hamba. Hamba bersumpah, ayah hamba tidak pernah tidak setia kepada Baginda. Baginda. Apa yang kau bicarakan? Charles, apakah Ibu Sterling membentur kepalanya? Ibu Sterling mungkin cedera kepala. Dia sedikit bingung saat ini. Dia akan pulih setelah istirahat. Ibu Sterling? Apa itu Ibu Sterling? Bukan di sini. Di mana ini? Ini. Ambil lagi. Keluar. Lihat dirimu. Kusarankan, kau segera menceraikan Julian Sterling. Dia selalu mencintai hanya aku. Jika kau tidak menggunakan beberapa trik kotor saat itu, dan bersikeras mati-matian menikahinya, apa kau pikir kau akan pantas menikahi pewaris grup Sterling? Keluarga Davis dan keluarga Sterling adalah pernikahan bisnis. Ini saling menguntungkan. Apa kau tidak mengerti? Kau ingin menggantikan posisiku? Mimpilah. Kupikir kau yang bermimpi. Serena, keluarga Davis bangkrut, ayahmu terlilit utang, dan dia menghilang. Apa kau pikir Julian Sterling akan pernah bersama seorang yang jelek, gemuk, miskin dan tak berharga seperti dirimu? Sebaiknya kau segera tanda tangani surat cerai, mungkin kau akan dapat uang. Pergi makan pakan babi di peternakan, dan bertahan hidup beberapa dekade lagi. Persetan kau. Blair? Kau tidak apa-apa?
Julian. Serena, dia tidak sengaja. Tolong jangan salahkan dia. Aku melihat semuanya. Kau tidak perlu membelanya. Tanda tangani surat cerai. Aku akan mengurus utang keluarga Davis. Jika kau bersikeras tetap tinggal, pada akhirnya, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayo pergi, Tidak, lepaskan. lepaskan aku. Ah, apa hamba dirasuki roh jahat? Atau hamba telah berinkarnasi? Kamu yakin? Apa Ibu Sterling benar-benar baik-baik saja? Saya baru saja memeriksa Ibu Sterling seluruhnya. Ibu Sterling sekuat kerbau. Tidak ada masalah sama sekali. Kau pelayan yang kurang ajar. Siapa yang kau sebut kerbau? Hamba memiliki pinggang ramping dan gelang giok halus. Tubuh hamba sangat anggun. Ini, siapa raksasa ini? Apakah hamba benar-benar berinkarnasi? Sial, pasti karena di kehidupan lampau hamba terlalu banyak berbuat dosa di istana. Di kehidupan ini, hamba berakhir seperti ini. Serena, jangan kira dengan berpura-pura gila, kau bisa lari dari kenyataan. Percuma. Bapak Julian, apa yang Bapak bicarakan? Ibu Sterling tidak mengatakan apa-apa tadi. Julian, kau baik-baik saja? Tapi untungnya, hamba masih punya kenangan kehidupan lampau. Dengan rahasia pelangsing dan kecantikan istana kekaisaran, dalam 3 bulan, kembali ke bentuk tubuh anggun hamba akan mudah sekali. Omong kosong apa? Kehidupan lampau apa? Istana apa? Apa yang kau ocehkan? Ini kedengarannya baik menurutku. Bapak Julian, ada apa? Kenapa tidak ada yang bereaksi? Mungkinkah apa yang baru ku dengar adalah pikiran batin Serena? Pria ini bukan kaisar. Tapi di kehidupan ini, hamba tampaknya masih istrinya. Jadi di mana ini? Melihat dari sekeliling, sepertinya rumah keluarga kaya. Meski tidak semegah istana, tidak terlalu buruk juga. Sepertinya, memang hanya aku yang bisa mendengarnya. Biru langit adalah yang paling berharga. Biru bedak adalah yang paling dihormati. Biru langit sangat langka dan berharga. Glazur biru langit yang bagus. Dan itu dari Tungkuru, hanya dipakai untuk merangkai bunga, sia-sia. Liontin giok naga kuno, perhiasan tak berharga, tapi mereka menghargainya seperti pusaka berharga. Keluarga ini benar-benar tidak tahu mutu. Sejak kapan dia mulai mempelajari hal-hal ini? Tapi lagi pula, keluarga Davis adalah keluarga kolektor barang antik. Dia tumbuh dikelilinginya. Sepertinya, aku belum pernah benar-benar memahami wanita ini. Julian, keluarga Davis sedang dalam masa sulit. Serena, tampaknya juga belum pulih. Apa kau yakin ingin menandatangani surat cerai dengannya hari ini? Seperti ini? Bukankah itu sedikit kejam padanya? Mengapa, setelah reinkarnasi, hamba masih harus terlibat dengan wanita permaisuri itu? Berantakan sekali, menyebalkan. Dia benar-benar pura-pura polos dan kejam. Hamba pikir kamu di sini adalah kekejaman yang nyata bagi kami. Kamu bau, mencekik hamba. Blair, cuci dulu. Yang lain, keluar. Aku perlu bicara dengan Serena sendirian. Kamu ingin bercerai? Lalu siapa yang akan mendukung hamba? Hamba tidak tahu apa-apa selain intrik istana. Dan bagaimana jika penagih utang mengejar hamba dan mencoba membunuh hamba? Jangan khawatir. Utang keluarga Davis akan dialihkan ke keluarga Sterling. Setelah perceraian, kamu bisa membayarnya perlahan. Juga, lagi pula, kita pernah menikah. Kesalahan masa lalumu akan kuabaikan. Hamba tidak setuju. Kita memiliki romansa takdir lintas kehidupan. Menceraikan hamba, kamu akan menghadapi pembalasan. Dan kita sudah menikah. Tidak ada milikmu dan milik hamba. Benda apa ini? Media, kamera, Harta karun seperti ini. harta karun seperti ini. Kamu juga punya satu. Ya, Pikir, Benar. jadi hamba telah terlahir kembali ke masyarakat modern. Zaman informasi.
monogami, kebebasan mencintai, kebebasan menikah. Kalau begitu bercerai tidak masalah besar ternyata. Di kehidupan hamba sebelumnya, hamba menjilatnya. Kehidupan ini, kali ini, hamba akan hidup untuk diri sendiri. Di abad ke-21, kita wanita bisa melakukan apapun yang kita mau. Aku mau angkat telepon. Soal ini, kamu benar-benar harus pikirkan matang-matang. Yang bisa kamu lakukan cuma ngadu ke papa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Setidaknya aku lebih baik darimu. Setidaknya aku tidak punya mertua yang selalu bikin masalah dan ingin pakai uang keluarga Sterling untuk nutup lubang. Aku bilang, jauhi saja sapi gemuk itu. Jangan ikut campur urusan keluarganya. Penagih utang itu semuanya preman kejam. Soal urusan keluarga Davis, aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Apapun yang kamu bilang, tetap tidak akan berhasil. Soal uang, akan aku urus sendiri. Aku tidak akan pakai rekening perusahaan. $1 miliar. Tanpa keluarga Sterling, apa lagi yang kamu punya? Menurutku, sebaiknya kamu usir saja sapi gemuk itu, biarkan dia berurusan dengan para penagih utang itu. Apa sesulit itu? Keluarga Davis baik padaku. Aku tidak bisa tidak berterima kasih. Julian, jaga Serena untukku. Baik, terserah. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ayah memilihmu, orang yang berhati lembut, sebagai penerus. Tapi, Pak Tua Davis hilang. Tidak ada yang akan mengesahkan barang antik untukmu. Dalam 3 bulan, di konvensi, aku akan lihat kamu kalah dariku. Jangan kira aku tidak tahu. Masalah keluarga Davis itu ulahmu. Soal posisi penerus, berhenti mengincarnya. Orang dengan pikiran bengkok tidak layak menjalankan bisnis keluarga. Kita lihat saja nanti, Julianku tersayang. Di konvensi 3 bulan lagi, aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Tunggu saja. Yang mulia, semua wajah yang dikenal di babak ini terasa seperti acara kebersamaan. Tapi, Julian Sterling ini cukup setia ya. Penilaian barang antik, perang suksesi kerajaan, aku ahli dalam semua itu. Ini cocok banget buatku. Babak ini pasti menang. Apa yang pasti menang? Oke. Lembut sekali. Lembut? Tidak mungkin. Lepaskan aku. Tidak perlu. Aku bisa bangun sendiri. Aku agak berat, tapi kemampuanku masih sama lincahnya. Serena ini benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda. Dulu, dia hampir meminta 8 orang untuk melayaninya. Apa yang berubah? Apa yang ada di pikiranmu? Katakan saja, siapa orang tadi? Dan hilangnya ayah, apa hubungannya? Dan konvensi barang antik ini, apa maksudnya? Mari kita bicara di ruang kerja. Aku hanya memintamu untuk memecah belah Julian dan keluarga Davis. Bahkan itu saja kau tidak bisa? Ini adalah hukumanku. Naha. Maaf, Bapak Ian. Wanita cerewet itu benar-benar keterlaluan. Jika dia mendapat bantuan keluarga Davis, aku tidak akan pernah seumur hidup mampu mengalahkan Julian. Keluarga Davis sekarang sedang merosot. Dia tidak punya penilai yang bisa dipercaya. Jadi, DBD. Dia hanya bisa mempercayai apa yang kau, cinta pertamanya, katakan, kau tahu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir. Mengingat perasaannya padaku, apapun yang aku katakan, dia akan mempercayainya.
Bisakah kau membuatnya kehilangan semua kredibilitas di dunia barang antik? Semua terserah padamu. Oh, ngomong-ngomong, jika Robert Davis masih hidup, pasti dia akan menghubungi putrinya. Kau harus terus mengawasi setiap gerak-geriknya dan melapor padaku. Aku tidak ingin Robert Davis selamat dan muncul di rumah keluarga Sterling. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, dan yang aku dapat hanya hukuman, tanpa imbalan. Tentu ada. Bagaimana mungkin dapur kekaisaran dengan ratusan koki tidak bisa membuat susu teh yang seenak ini? Di kehidupan sebelumnya, apa sih yang aku makan? Makanan babi? Pergi makan pakan babi di peternakan, dan kau akan bertahan beberapa dekade lagi. Tidak. Aku tidak bisa makan lagi. Aku benar-benar tidak boleh kalah dari perempuan Blair itu. Sebenarnya, caramu sekarang juga sangat lucu. Jadi maksudmu kau curiga saudara tirimu, pria Ian Sterling itu, menipu ayahku untuk mengeluarkan sertifikat keaslian palsu dan menjual artefak palsu kepada seorang bos mafia. Hanya satu hal ini membuat keluarga kita bangkrut seketika dan meninggalkan kami dengan utang 1 miliar rupiah. Bagaimana itu bisa terjadi? Efek kupu-kupu, ini sangat rumit. Aku masih menyelidikinya. Ayah benar-benar bodoh. 1 miliar rupiah. Bagaimana aku bisa melunasinya? Bukankah kau bilang kemarin bahwa asalkan aku menandatangani surat cerai ini, kau akan membantuku melunasi setengah utang? Apakah itu masih berlaku? Keluarga Davis telah baik kepadaku. Asalkan kau menandatangani surat cerai, aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesulitan. Kau tidak melakukan ini hanya untuk Blair itu. Perempuan itu kan? Blair dan aku sama. Kami berdua tumbuh tanpa ibu. Kami berdua yatim piatu. Aku berjanji padanya untuk memberinya keluarga yang utuh. Menjijikan. Bukankah kau baru saja bilang, saudara laki-lakimu tidak akan mengizinkanmu menggunakan akun keluarga Sterling? Apa kau punya uang sebanyak itu? Jadi, konvensi perdagangan barang antik dalam 3 bulan sangat penting. Barang-barang ini dulu istana penuh dengan mereka. Mereka tidak bernilai banyak. Berapa nilai barang ini? Jadi penilai barang antik juga sangat penting. Mereka menentukan apakah kamu bisa menawar barang antik yang paling berharga. Lalu, kami akan mencocokkanmu dengan pembeli yang paling cocok. Dengan setiap penjualan ulang, paling banyak, kamu bisa mendapatkan 500.000 rupiah. 5 juta rupiah. Itu jumlah uang yang besar. Penilai bisa mendapatkan 1% dari harga jual, dan ayahmu memiliki transaksi tertinggi tahun itu sebesar 550 juta rupiah, yang berarti komisinya adalah 5,5 juta rupiah. Jadi dengan perhitungan itu, aku hanya perlu menjual 100 artefak untuk melunasi 500 juta rupiah. HMPH. Kamu, Kemampuanku dalam penilaian barang antik sangat luar biasa. Harta karun yang kubuang seumur hidup lebih banyak dari yang pernah kamu lihat. konvensi ini masih butuh banyak persiapan, tapi ayah hilang, dan semuanya berantakan. Sekarang aku harus pergi. Sebelum konvensi, aku harus mencari tahu semuanya. Hari yang panjang. Aku membawakan Julian dan Serena teh bunga madu, semoga aku tidak mengganggu. Bagiku, ini tidak berbau bunga madu. Lebih seperti munafik bermuka dua. Serena, aku tahu kamu kesal karena apa yang terjadi pada Bapak Davis. Itulah kenapa kamu membawa begitu banyak model pria ke rumah. Meskipun kamu di depan semua orang dan kamu jatuh, aku percaya mereka semua akan mengerti. Serena didukung oleh keluarga Davis dan banyak pria yang mencintainya. Tidak seperti aku tidak punya rumah, aku cuma punya Julian. Baiklah. Berhenti berpura-pura. Dia semua milikmu.
Tapi janjikan padaku, sebelum aku melunasi 500 juta rupiah, kamu tidak bisa mengusirku. Sekarang aku benar-benar tunawisma. Keluarga Davis sedang menurun. Saat ini, dia, mungkin bahkan lebih dari Blair, membutuhkan rumah. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Langkah pertama, dapatkan 500 juta rupiah. Setelah aku meninggalkan keluarga Sterling, aku akan memiliki pria tampan yang tak terhitung, mobil mewah, dan teh boba. Wanita ini, aku akan perjalanan bisnis dengan Blair. Sisa dokumen perceraian, kita urus saat aku kembali. Tiga bulan penuh, aku akan menjadi Serena yang baru. Beberapa artefak dari situs akhir Kimugo di makam Dashi di lembah Lihat Sungai detail, Ani lihat gambar asli, dan alat simpan, ukur kuno. denah, dan potongan Shendun M198. Liang. Hai teman-teman, ini hari ke-10 dari tantangan Serena, 90 hari, 90 pon. Mari saksikan keajaiban bersama. Kirim roket-roket itu. Di keranjang belanja, ada resep pil pelangsing eksklusifku. Teman-teman yang ingin super langsing, ikuti aku dan berolahraga. Ibu Sterling, berat badan Anda turun banyak sekali. Charles, apakah gaun ini benar-benar cocok untukku? Apakah tidak terlalu ketat? Tentu tidak. Aku yakin saat Bapak Julian melihat Anda, dia akan sangat terkejut sampai tidak bisa bicara. Kami sudah bercerai. Apa hubungannya dengan dia? Aku sedang mempersiapkan konvensi pertukaran barang antik. Hei, Aku kembali. Kalau kamu ada waktu, urus perceraiannya. hei! Tidak. Aku sudah bilang untuk menyelidiki urusan Bapak Davis. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Ayah, apa yang terjadi pada Bapak Davis bukan kecelakaan. Dia terlibat dengan massa. Julian, kau dan Serena sudah bercerai, jadi kau tidak perlu memanggil Bapak Davis mertua lagi, kan? Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu bercerai? Ayah, maafkan aku. Serena dan aku berencana untuk menyelesaikan perceraian hari ini. Blair dan aku. Aku tidak setuju. Di mana Serena? Aku perlu bicara dengannya. Tidak. Bagaimana kau bisa mati begitu saja? Kau sudah mati? Bagaimana dengan utang-utangku? Bapak Sterling, Bapak Julian. Halo, Bapak Ian. Halo, Nona Blair. Maaf, aku mengira kau orang lain.
Charles. Siapa dia? Ini Ibu Sterling. Kau bilang siapa dia? Serena. Hei, Serena? Serena apa? Ada apa denganmu? Bukankah kau meneleponku untuk meminta cerai? Dari caramu bicara di telepon, kupikir kau sedang sekarat. Apa yang terjadi? Apakah kau benar-benar Serena? Serena Davis. Apa, kau pikir aku adalah angin? Sayang, setelah 3 bulan berpisah, aku sangat merindukanmu. Apakah kau merindukanku? Mau bersaing denganku? Aku tidak pernah kalah darimu di kehidupan sebelumnya. Ayo marah saja, wanita bodoh. Benar-benar dia. Dia sangat kurus. Dia pasti sangat menderita. Serena, sudah beberapa bulan dan kau menjadi sangat kurus. Pasti anakku yang tidak berguna yang telah menyakitimu, bukan? Itu semua salahnya. Bapak Sterling, kau harus membela Serena. Ayah, Setelah kau keluar dari rumah sakit, akan kuberi pelajaran yang baik. Tadi kau menyebut perceraian. Ada apa dengan itu? ayah. Tidak, itu tidak benar. Hanya saja aku pergi selama beberapa bulan. Hanya rumor, itu saja. Aku tahu kau tidak akan berani menceraikan Serena, yang secara pribadi aku pilihkan untukmu. Serena juga ada di sini. Kalau begitu, ceritakan bagaimana kau mendapatkan luka ini. Masih itu para penagih utang. Mereka semua ada di masa. Mereka bekerja sama dengan para rentenir. Mereka selalu membuat masalah. Kali ini juga, aku baru saja mendapatkan buktinya. Ketika aku disergap, aku kembali. Jika ada waktu, datanglah untuk menandatangani surat cerai. Apa yang kau lakukan? Oh, Apa kau baik-baik saja? Bagaimana dengan buktinya? Apakah dicuri? Ian Sterling ini adalah musuh bebuyutan, Julian. Kenapa dia tiba-tiba khawatir tentang bukti itu? Ada yang curiga. Saat aku bangun, tidak ada yang tersisa di sakuku. Nah, kau anak yang pintar. Kita masih belum tahu siapa yang melukaimu. Kalau begitu, katakan, apa lagi yang kau temukan? Ayah, cedera Julian sangat parah. Lebih baik biarkan dia istirahat dulu. Setelah lukanya sembuh, Kau bisa menanyainya nanti. Lelang kita akan segera dimulai. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan benar-benar terlambat. Cedera, Julian. Ayah, aku bisa pergi sendiri untuk mewakili keluarga Sterling. Begitu, mereka berebut posisi pewaris. Jelas adiknya menyewa seseorang untuk menyergapnya, untuk mencegahnya menghadiri konvensi. Tidak. Kalian berdua harus hadir. Aku bisa melakukannya sendiri. Keduanya harus hadir. Sepertinya orang tua itu berencana untuk menguji kedua orang ini malam ini. Tidak, aku harus memikirkan sesuatu. Untuk membantu Julian, aku berutang padanya. selama ini, aku telah salah memahami Serena terlalu dalam. Bapak Sterling, sebelum konvensi dimulai, keluarga Sterling akan memberikan pidato, tapi Julian tidak dalam kondisi yang baik untuk ini. Aku khawatir itu bisa membuat lukanya semakin parah. Ya, ayah. Julian sedang tidak dalam kondisi sekarang. Ini merusak reputasi keluarga Sterling. Itu sungguh tidak pantas. Naik panggung dengan penampilan seperti ini akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Jadi, ini yang kamu maksud dengan memberiku bantuan? Serena, punya ide bagus? Ya. Ayah, kalau soal barang antik, aku tahu sedikit banyak. Sebagai ibu Sterling, memberikan pidato untuk suamiku itu pantas dan tidak akan memalukan reputasi keluarga Sterling. Ayah, aku setuju. Biarkan Serena menggantikanku dan naik panggung dengan Ian. Aku percaya pada Serena. Ayah, Baiklah, sudah diputuskan. Pidato akan disampaikan oleh Serena mengenai konvensi setelahnya. Julian juga akan hadir. Malam ini adalah ujian untuk kalian berdua. Aku sudah melihat banyak taktik semacam itu di istana. Dulu saat perang suksesi kerajaan, kamu bahkan belum ada. Permainan anak-anak. Oh, Julian, kamu harus bersyukur.
Siapa wanita itu di samping Bapak Ian Sterling? Itu Serena Davis. Mustahil itu sapi gemuk itu. Ya, Serena Davis terkenal sebagai gemuk, jelek dan malas. Bagaimana dia bisa kurus sekali? Dia baru saja kehilangan setengah berat badannya. Jadi meskipun kurus, ya, Bapak Julian tidak tahan dengannya. Jangan kira turun berat badan akan mengubahnya jadi angsa. Wanita berhati jelek biarpun penampilannya berubah tetap saja penyihir tua. Aku mengerti. Siapa yang memujimu? Antara hati dan penampilan setidaknya harus punya satu. Hidup tanpa keduanya sangat menyedihkan. Setiap Sabtu malam tonton siaran langsungku dengan rahasia kecantikan kekaisaran eksklusifku. Kamu juga bisa jadi cantik. Bagaimana dengan Bapak Julian? Bagaimana Ibu Sterling sepertimu bisa bergaul dengan Bapak Ian Sterling? Jangan bilang kau pikir hanya karena turun berat badan kau bisa merayu Ian juga. Tepat sekali. Dia selalu wanita terkenal. Sekarang setelah kurus dia semakin tidak tahu malu. Merayu iparnya sendiri. Berhenti bergosip di sini. Julian ada urusan mendadak jadi Ian mewakili keluarga Sterling. Karena Bapak Davis sudah tiada, Serena mewakili keluarga Davis. Kalian semua harus berhenti menyebarkan gosip. Kenapa dia bereaksi seperti ini? Mungkinkah Blair suka pada Ian? Aku coba tes. Ian. Serena, itu sangat berbahaya. Sudah kuduga. Blair, bahkan tidak bisa menyembunyikan cacat kecil itu. Sudah kuduga. Seorang wanita yang jatuh cinta menjadi bodoh. Mungkin aku bukan yang dalam bahaya, Ian. Sesuatu yang bukan milikmu sebaiknya jangan disentuh. Pemepahacak. Bagaimana jika aku melakukannya? Lalu kenapa? Berbahaya? Bahaya sering tersembunyi di tempat yang tidak bisa kau lihat. Hati-hati jangan menggali kuburmu sendiri. Ian? Konon kabarnya keluarga Sterling memilih putra sulung sebagai pewaris, tapi di acara besar seperti ini mereka mengirim putra kedua untuk mewakili keluarga. Mungkinkah suksesi akan berubah? Hei, aku dengar Robert Davis mendapat masalah. Dan itu menyeret putra sulung hingga menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Sterling. Sepertinya Bapak Sterling cenderung kepada putra kedua sebagai pewaris. Aku pikir Serena Davis hanyalah seorang yang malang. Jika dia tidak menikahinya, dengan pencapaian Bapak Julian Sterling dalam barang antik, tidak mungkin orang lain bisa menggantikannya. Itu tidak benar. Seberapa besar kesuksesan Bapak Julian Sterling dibangun di atas dukungan Robert Davis, tanpa keluarga Davis, tidak akan ada Julian Sterling seperti sekarang. Tidak ada yang menyangka keluarga Davis akan runtuh. Tanpa Robert Davis, orang kepercayaannya, aku ragu keluarga Sterling saat ini masih bisa bersinar seperti dulu. Kalian semua meremehkan keluarga Davis secara berlebihan. Tanpa ayahku, masih ada aku. Ini. Robert Davis adalah ayahmu. Kamu adalah Serena Davis, ibu Sterling dari keluarga Sterling. Mustahil, kabarnya Serena Davis beratnya lebih dari 200 pon, benar-benar tidak berguna, dan tidak tahu apa-apa tentang penilaian barang antik. Dia? Tidak mungkin. Itu dia. Apa kau tahu siapa Robert Davis? Dan kau berani menyamar sebagai keluarga Davis? Gadis muda sepertimu. Apa yang kau tahu tentang penilaian barang antik? Berhenti main-main. Kau akan lihat sebentar lagi. Hadirin sekalian, silakan duduk. Selamat datang semuanya, di hari ini konvensi pertukaran barang antik. Sebelum konvensi hari ini dimulai, mari sambut Ibu Sterling dari grup Sterling, Serena Davis, dan Bapak Ian Sterling, untuk memberikan sambutan. Dia, benar-benar Serena Davis. Selamat malam semuanya, saya Serena Davis. Terima kasih semuanya. Dan saya berharap lelang ini sukses besar. Kau selalu mengejutkanku. Kejutan lagi akan datang. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai.
Kau tidak bisa menang semua. Serena, Itu baru. 2 meja, ada aturan baru? Konvensi kita selalu satu barang sekali, kan? Sekarang, konvensi pertukaran barang antik resmi dimulai. Seperti yang Anda lihat, konvensi ini akan memperkenalkan format lelang yang benar-benar baru. 2 barang akan disajikan bersamaan dan dijual melalui penawaran tersinkronisasi. Maksudnya apa? Apa penawaran tersinkronisasi? Peserta harus menawar dulu, dan penawar tertinggi mendapat hak pilih prioritas. Penawar kedua mengambil artefak yang tersisa. Jadi semua orang perlu menilai nilai kedua artefak, lalu menaikkan tawaran. Untuk meningkatkan keseruan lelang ini, penawar, sebelum palu jatuh, tidak perlu mengungkapkan artefak mana yang sebenarnya mereka sukai. Jadi, Anda bisa membingungkan lawan, dan menyembunyikan artefak yang benar-benar Anda inginkan. Jadi ini ujian Bapak Sterling. Kapan aturan baru ini diperkenalkan? Kenapa aku tidak tahu? Ini ditetapkan oleh Bapak Ketua Sterling. Ian, metode ini, Penilaian, pertimbangan, dan keberanian. semuanya sedang diuji. Ini memaksa kedua penawar ke dalam persaingan langsung. Bapak Sterling masih yang paling tajam. Jika bukan karena aku, apa yang akan dilakukan Julian itu? Wanita, jangan meremehkanku. Aku tidak meremehkanmu. Kita berdua bekerja sama. Cepat atau lambat akan menghasilkan 1 miliar rupiah. Ahem. Julian, bagaimana perasaanmu? Kamu tidak apa-apa? Aku sangat khawatir padamu. Aku baik-baik saja. Lelang akan segera dimulai. Silakan duduk. Aku akan selalu di sisimu, membantumu menilai barang antik, seperti dulu, kita mitra terbaik. Cringe banget. Biarkan aku memperkenalkannya. Ini adalah ahli undangan khusus hari ini, dari penilaian fans, ahli fans. Jadi kamu influencer besar yang menilai barang lewat layar. Aku sudah sering mendengar tentangmu. elang betina bersuara di tepi sungai. Gadis cantik, aku cuma mau nomor gigimu. Seorang streamer, ya. Aku lihat kamu di berandaku. Kita harus kolaborasi streaming suatu saat, cantik. Kamu jomblo. Apa aku jomblo? Ini Adalah Ibu Sterling. Bukan urusanmu. Berhenti ikut campur. Sekarang, kami akan mengumumkan kelompok barang pertama. Silakan mulai pemilihan dan penilaian barang. Yang mana? Ambil yang ini. Ayah? Jangan lupa, aturan hari ini. Penawar tertinggi mendapatkan hak pilih prioritas. Jangan ungkap targetmu terlalu awal kepada lawan. Dengan begitu, kamu bisa dapat harga terbaik untuk harta yang kamu mau. Baiklah, hari ini aku di sini hanya sebagai penonton. Silakan. Di antara vas porselen, yang dari tungku Kekaisaran Dinasti Qing, milik tungku Kekaisaran Dinasti Qing vas daun willow adalah yang paling populer. Lihat vas ini. Bentuknya ramping, menyerupai daun willow, dan juga dikenal sebagai bahu cantik, itu berasal dari Dezen. Glazur hijau sendiri langka, tapi yang lebih langka adalah hijau pirus ini. Ini mahakarya alam. Bodoh dan sok tahu. Serena, bagaimana menurutmu? Budaya tradisional Tiongkok selalu menghargai garis yang halus dan membulat. Vas ini seharusnya memiliki perut bulat untuk menunjukkan keanggunan dan keindahan. Sejak kapan menjadi ramping itu indah? Vas bola langit, tatahan emas dan perak, Batu akik. Setiap aspek. melampaui vas daun willowmu. Menurutmu mereka akan pilih yang mana? Sebenarnya, pendapat mereka tidak penting. Yang penting adalah kamu bisa menilai dengan akurat 2 barang ini dan punya cukup keberanian. Serena benar. Namun, ujian hari ini untukmu tidak berakhir di sini. Ini adalah bagian paling menarik. Jadi, kamu harus pilih dengan hati-hati. Ayah, apa maksudnya ini? Saat debu mereda, aku akan mengungkapkan jawabannya. Putaran lelang ini resmi dimulai, tanpa harga cadangan,
Kenaikan penawaran minimum mulai dari Rp100.000. Rp500.000. Rp600.000. Rp800.000. Ayah ingin kita memilih dengan hati-hati. Itu pasti karena kesenjangan harga sebenarnya antara dua barang ini sangat besar. Tapi, dari yang kita tahu sejauh ini, harga kedua vas ini hampir sama. Jadi yang mana yang kita pilih? Ini hanya soal seberapa tinggi kita menawar. Tidak. Serena, tidak apa-apa. Aku punya naluri penilaian yang baik. Yang manapun yang kita dapat, semuanya baik. Di bawah 10 juta rupiah, aku akan mencari pembeli untuk menjualnya kembali. 1 juta rupiah. 1,2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Siap. 5 juta rupiah. 6 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kau benar-benar berani menawar setinggi itu? 10 juta rupiah. Ada yang mau menaikkan tawaran? Dia gila. 10 juta rupiah, pertama. 10 juta rupiah, kedua. 10 juta rupiah, ketiga. Terjual. Bagus. Selamat, Bapak Julian Sterling. Dengan 10 juta rupiah, Anda mendapatkan hak pilih prioritas. Bapak Ian Sterling, dengan 6 juta rupiah, telah membeli lot sisanya. Bapak Julian, silakan pilih terlebih dahulu. Ayah, untuk memilih penerus, benar-benar tidak tanggung-tanggung. Keberanian seperti itu, di dunia ini, saya ragu banyak yang bisa menandinginya. Serena, kamu tajam. Kamu berhasil membaca pikiranku. Jadi, silakan buat pilihanmu. Apa? Serena, teka-teki apa ini antara kamu dan ayah yang sedang kalian mainkan? Maksudmu, Serena? Ayo, jelaskan. Di antara lot hari ini, tidak semuanya asli. Di setiap kelompok artefak, ada satu yang merupakan replika tidak berharga. Serena benar. Jadi, Julian, kamu mengeluarkan 10 juta rupiah. Dan apakah kamu membeli barang asli atau barang rongsok? Tergantung pilihanmu. Ian, begitu juga denganmu. Untuk 6 juta rupiahmu, apakah kamu mendapat untung, menemukan harta, atau tidak mendapat apa-apa? Tergantung pilihan kakakmu. Bagaimana aku harus memilih? Kami, keluarga Sterling di bisnis barang antik, selalu mengandalkan bukan pada mata seorang penilai, tetapi pada insting kita sendiri. Jadi, Julian, di babak pertama ini, kamu harus membuat pilihanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu. Pilih vas bola langit. Vas bola langit itu asli. Percaya padaku, oke? Saya memilih vas bola langit. Bapak Ian Sterling, bagaimana dengan yang satu ini? Kita singkirkan dulu untuk saat ini. Baik. Terima kasih, Serena. Ayah, kamu benar-benar memiliki nyali seperti itu. Permainan mendebarkan ini membuat kita bertaruh dengan uang tunai. Babak pertama selesai. Lelang dilanjutkan. Terjual. Setelah beberapa babak persaingan sengit, saat ini, Bapak Julian Sterling memimpin. Lot terakhir sangat penting. Tawaran awal adalah 200 juta rupiah. Jadi, siapa yang akan menjadi pemenang malam ini? Semuanya tergantung pada apakah mereka memilih yang asli di babak ini. Serena. Serena.
Serena, apa benar yang dikatakan permaisuri? Apakah benar kamu memiliki hubungan romantis dengan sepupumu? Ayahku sakit parah, dan sepupuku merawatnya. Aku hanya berterima kasih padanya di surat-suratku. Rasa terima kasih, ya. Kau tak pernah berbicara padaku seperti itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Sebelum kau masuk istana, kau sudah bertunangan. Baginda, kau tidak perlu keras pada Serena. Beberapa hal, cinta muncul namun berhenti pada batas kesopanan. Serena masih muda dan mungkin tidak hati-hati dengan batasan, mungkin tidak terjadi apa-apa. Cinta muncul namun berhenti pada batas kesopanan. Bagus sekali. Cinta muncul namun berhenti pada batas kesopanan. Lalu, kenapa kau tidak meninggalkan istana? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku biarkan kau memiliki cinta ini. Tidak perlu terikat oleh kesopanan. Karena kau tidak percaya padaku, kenapa bicara lagi? Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Apakah aku masih punya tempat di hatimu? Kau mau mengambil gosip tak berdasar seperti itu dan menggunakannya untuk meragukanku? Jepit rambut merah tua ini yang kau berikan padaku adalah tanda cinta. Kau pernah berkata batu permata di jepit rambut ini tak tertandingi di dunia. Sangat berharga. Seperti cinta kita. Andai saja kau mau mengakui kesalahanmu, aku. Tanda cinta adalah tentang kepercayaan. Karena kita tidak lagi saling percaya, maka menyimpan jepit rambut ini tidak ada gunanya. Serena, ada apa? Ada apa denganmu? 500 juta rupiah. Jepit rambut merah tua ini, untuk 500 juta rupiah? Serena, bukankah itu agak terburu-buru? Pikirkan lagi. Percaya padaku. Ini pasti asli. Percaya padaku. Aku percaya padamu. 500 juta rupiah? Wanita ini gila. Bapak Julian, apa Anda yakin dengan 500 juta rupiah? Aku yakin. 500 juta rupiah. 500 juta rupiah, pertama. 500 juta rupiah, kedua. 500 juta rupiah, ketiga. Terjual. Bapak Julian Sterling, dengan harga 500 juta rupiah, dia memenangkan jepit rambut merah tua berlapis emas. Artefak lainnya, mahkota Phoenix emas, dengan harga awal 200 juta rupiah, diberikan kepada Bapak Ian Sterling. Selamat. Itu palsu. Mustahil. Itu benar-benar tidak mungkin. Itu jepit rambutku. Bagaimana bisa itu palsu? Siapa yang menilainya? Siapa yang menilai jepit rambut ini? Nona Davis, semua barang kami telah diverifikasi oleh lembaga pihak ketiga yang otoritatif, tidak ada kesalahan. Harap ikuti aturannya. Terimalah kekalahan dengan lapang dada. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang lelang ini adalah Bapak Ian Sterling. Selamat. Lekukan ini berasal dari saat aku menjatuhkannya saat kita bertengkar. Batu permata di atasnya dipasang oleh tangannya sendiri. Bagaimana bisa itu palsu? Julian, lelang ini adalah ujian untukmu. Kamu cukup baik di babak-babak awal. Kamu punya peluang nyata untuk menang. Tapi di babak final, kamu terlalu tergesa-gesa, terlalu impulsif. Kamu tidak memeriksa detail barang dengan cermat. Dan menawar harga yang sangat tinggi. Kamu gagal di saat terakhir. Kau benar, Ayah.
Sebagai hukumanmu, saya telah memutuskan. Kamu akan menyerahkan pengelolaan grup Sterling kepada Ian. Mulai sekarang, grup Sterling akan dikelola oleh Ian. Kamu akan mengikuti perintah Ian. Aku akan mengikuti pengaturan ayah. Kamu pulang saja dan istirahat. Tentang situasi Bapak Davis, kita bisa menyelidiki lebih dalam. Serena, kamu rawat Julian di rumah dengan baik. Luangkan waktu untuk akrab. Aku masih menunggu seorang cucu. Ian, kamu ikut aku kembali ke kantor. Ada beberapa urusan yang perlu diserahkan. Serena, antar Julian pulang. Mempertaruhkan segalanya pada seorang wanita tidak berguna. Julian, jangan terlalu keras pada Serena. Penilaiannya sebelumnya semua benar. Kita punya peluang yang sangat bagus untuk menang kali ini. Hanya saja di putaran akhir lelang, dia bertindak sedikit impulsif. Tapi siapapun bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan salahkan dia lagi. Aku tidak salah. Pasti ada yang aneh di sini. Kamu masih membuat alasan. Aku sangat percaya padamu. Ian tidak punya kesempatan sama sekali. Dan sekarang, kamu berikan itu kepadanya dengan mudah. Apa kamu mencoba menimpakan semua kesalahan padaku? Bukankah itu kenyataannya? Saat kamu melihat jepit rambut itu, kamu menjadi gila. Bukankah aku sudah bilang? Pikirkan baik-baik. Kamu tahu apa artinya 500 juta rupiah? 4 item pertama, totalnya 300 juta rupiah. 4 item pertama itu? Bukankah aku membantumu memutuskannya? Hanya karena satu kesalahan? Apakah kamu akan menimpakan semua kesalahan padaku? Aku akan mengatakannya lagi. Penilaian barang antik ini pasti sudah dimanipulasi. Aku akan menyelidiki sampai tuntas. Itu adalah ayah yang secara pribadi memeriksakannya ke lembaga. Bagaimana mungkin? Ada masalah? Jelas kamu yang tidak mau mengakui kesalahanmu. Aku tidak salah. Jika kamu akan membiarkan 500 juta rupiah membuatmu melawanku, maka aku seharusnya berterima kasih padamu. Kamu telah membuatku menggunakan 500 juta rupiah ini untuk melihat sifat asli seseorang. 500 juta rupiah? Itu bukan apa-apa. Aku, Julian Sterling, mampu membayarnya. Yang aku pedulikan adalah bahwa ayah telah benar-benar kehilangan kepercayaan padaku. Dia menyerahkan manajemen perusahaan kepada orang itu, Ian. Jadi pada akhirnya, kamu masih menyalahkanku. Kamu menyalahkanku karena tidak mengamankan posisimu sebagai pewaris. Untung kita bercerai. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Dalam hidup ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah. Aku tahu. Mengubah seseorang tidak semudah itu. Aku menaruh semua harapan dari konvensi padamu. Itu tanggung jawabku. Dan aku akan bertanggung jawab untuk itu. Serena. Kau sendiri. Slir Serena. Sombong karena disayangi kaisar. Melanggar aturan istana. Mulai hari ini, gajimu dipotong 3 bulan. Dan kau dikurung di istana Yikun. Tanpa perintahku, kau tidak boleh meninggalkan istana. Tidak selangkah pun. Dalam hidup ini, di dunia ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak melakukan kesalahan. Baiklah, kurung aku saja. Dalam hidup ini, aku tidak ingin melihat Baginda lagi. Serena, kau sendiri. Julian, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk mengecewakanku. Apa yang baru saja kau katakan? Betul. Kita sudah bercerai. Aku akan pindah dari keluarga Sterling hari ini. Tentang ayah, kau jelaskan sendiri padanya. Tidak apa-apa, Julian. Kau masih punya aku akan selalu ada untukmu. Tentang Bapak Sterling, apakah kau perlu aku bicara dengannya? Tidak perlu. Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Perceraian.
Aku akan menjelaskannya sendiri kepada ayah. Kalau begitu, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Mereka bertengkar. Rencana berjalan seperti biasa. Jelaskan padaku perceraian yang dibicarakan media. Apa yang sebenarnya terjadi? Julian, aku benar-benar nggak tahu apa yang aku berutang padamu, sampai aku terus-terusan terlibat denganmu kehidupan demi kehidupan. Akulah yang pertama kali meninggalkanmu. Dasar brengsek tak tahu terima kasih. Dasar ular tak punya hati. Pergilah hidup dengan Blair kesayanganmu itu, dan berbahagialah. Ibu Sterling, Bapak Sterling sedang marah besar dengan Bapak Julian saat ini. Tolong lihat keadaan mereka. Pergilah sekarang. Kau, Ayah. Ayah, Julian baru saja terluka. Meskipun kau marah soal lelang barang antik itu, kau tetap tidak seharusnya memukulnya. kau masih membelanya. Kau datang tepat waktu. Katakan padaku, apa berita ini di media tentang apa? Berita apa? Lihat sendiri. Bapak Julian Sterling dari grup Sterling dikabarkan memiliki masalah pernikahan dengan Ibu Sterling. 3 bulan lalu, mereka sudah menandatangani surat cerai. Apakah kau benar-benar begitu bersemangat untuk membuat perceraian ini menjadi publik? Bukan aku. Bukan kamu. Surat cerai, kamu satu-satunya yang punya salinannya. Kalau bukan kamu, siapa? Apa kamu begitu ingin mempublikasikan ini, agar Blair kamu itu bisa masuk, begitu? Aku... Kamu menyalahkanku? Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga putus asa untuk pindah? Aku pikir, yang tidak sabar untuk memutuskan hubungan adalah kamu. Cukup, lihat kalian berdua. Ini memalukan. Serena, katakan padaku, kalian baik-baik saja? Bagaimana bisa kalian bercerai? Ayah, sebenarnya 3 bulan lalu kami sudah menandatangani surat cerai. Hanya saja saat itu, semua orang sibuk. Jadi kami tidak sempat memberitahu Bapak. Bagaimana bisa sampai bercerai? Hubungan kalian, bukankah dulu baik-baik saja? Dilelang, aku lihat kalian bekerja sama dengan baik. Kecerdasan dan wawasan. Serena sama baiknya dengan ayahnya. Kalian berdua saling melengkapi. Bagaimana bisa begini? Dan Blair itu, ada apa dengan Blair? Apa karena dia kalian bercerai? Papa, aku punya tanggung jawab pada Blair. Aku harus memberinya tempat yang layak. Cukup, Serena. Aku hanya mengakui, Serena. Wanita lain yang berani menginjakkan kaki di rumah Sterling akan kuusir. Ayah, aku tahu maksud Bapak baik. Tapi, Julian dan aku sudah selesai. Kami tidak akan pernah kembali bersama. Saya tidak setuju. Julian, kau urus sendiri. Atur situasi media. Aku tidak mau bagian hiburan mempunyai berita tentang keluarga Sterling. Ya, Serena, Bapak Davis masih belum ditemukan. Kita punya banyak hal yang perlu diselidiki. Grup Sterling membutuhkanmu. Lebih penting lagi, anak itu Julian juga membutuhkanmu. Kau tidak bisa pergi. Aku, Hanya pertengkaran kecil pasangan kekasih. Bicarakan baik-baik. Apa yang kau teriaki? Aku. Kau bocah nakal. Charles, selama beberapa hari ke depan, perusahaan memiliki beberapa urusan penting. Kau akan tinggal bersamaku hari ini. tapi bagaimana dengan Bapak Julian? Jika aku bilang kau ikut denganku, kau ikut. Kenapa kau membantah? Ya, Bapak Ketua Sterling, aku akan pergi denganmu malam ini. Tapi luka Bapak Julian. Kau ada benarnya. Lukanya. Serena, kau akan mengurus kebutuhan sehari-hari Julian. aku tidak butuh siapapun untuk merawatku. Kau bocah, Tanganku, apa yang bisa tanganmu itu lakukan? Serena, untuk beberapa hari ke depan, kau akan bertanggung jawab merawat Julian. Pastikan kau merawatnya dengan baik. Perusahaan memiliki beberapa urusan penting, jadi kami akan pergi sekarang. Oh, ngomong-ngomong. Julian perlu mandi.
Mandikan dia dengan baik. Dan dalam beberapa hari, ada jamuan penting. Kalian berdua akan hadir denganku. Bahkan jika kalian harus berpura-pura, sebaiknya kalian bertingkah seperti pasangan yang saling mencintai. Buktikan pada mereka bahwa perceraian itu hanya rumor. Ini soal reputasi keluarga Sterling dan reputasi keluarga Davis. Kau dengar aku? Bapak Sterling, untuk membuat kita berbaikan, benar-benar repot. Mau minum? Lukaku belum sembuh. Ini yang kau sebut merawatku? Penakut. Untung saja kau bukan Serena yang dulu. Kalau tidak, kali ini, aku pasti akan terluka parah. Dangkal sekali. Kalau bukan demi keluarga Davis, kau, Julian Sterling, tidak akan pernah mau melihat gadis gemuk 200 pon, kan? Tentu saja tidak. Sepertinya, kau tidak ingat apa-apa. Apalagi? Mungkinkah? Kau jatuh cinta padaku. Ya, aku jatuh cinta. Ada apa denganmu? Kau baru minum seteguk anggur, dan sudah bicara ngawur. Tidak tahan? Jadi kau benar-benar tidak ingat apapun? Dulu aku gemuk dan jelek, benar-benar wanita cerewet. Sebagai putra sulung dari grup Sterling, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Dia bilang akan menikahiku. Itu bukan karena status keluarga Davis di dunia barang antik. Siapa yang percaya? Tentu saja tidak. Bahkan, jika kamu bukan seorang Davis, aku tetap suka padamu. Mungkin bagimu, itu hanya sesuatu yang kamu lakukan di samping. Tapi, kamu benar-benar mengubah hidupku. Bapak Julian Sterling. Kamu menggali makam leluhur seseorang dan menemukan harta karun. Kembalikan. Ayo lihat. Orang perampok makam ini, apa barang ini berharga? Ini perdagangan barang antik, bukan penjarahan makam. Aku tahu. Para pedagang di jalan antik itu menjual barang rongsokan. Mereka semua bilang mereka juga dalam perdagangan barang antik. Kalian merampok makam? Mereka menjual barang curian. Semua orang tahu. Akuisisi dan lelang barang antik adalah ilmu yang dalam. Jangan berani menghinanya. Berikan padaku. Wah, pria manja mulai marah. Aku cuma bilang beberapa kata, jangan dibesar-besarkan. Menggali makam leluhur dan kau buat seolah mulia. Oh, benar. Ayah dari perempuan Davis di kelas kita. Ahli barang antik kan? Betul. Kamu, perampok makam, dan kamu, pedagang kaki lima, kalian berdua bisa cari rongsokan bersama, pasangan yang sempurna. Kukatakan, nikahi saja dia, jodoh di surga. Dasar pengemis, berhenti pamer. Dasar pengemis kotor, berhenti pura-pura. Setiap hari, selalu pamer. Berhenti. Ini barangmu. Jagalah baik-baik. Jadi kamu yang memanggilku sapi gemuk. Jadi kamu yang bilang keluarga Davis itu
sekumpulan pemulung sampah. Tidak, Serena. Kami tidak bermaksud seperti itu. Serena, maaf, Serena, ya Tuhan, aku hanya bercanda. Siapa namamu? Julian Sterling. Dia bilang kamu harus menikah denganku. Dia bilang kita pasangan yang sempurna. Kamu tidak bereaksi sama sekali? Kamu biarkan mereka mendorongmu seperti itu? Apa kamu laki-laki? Ayolah. Nah, gitu. Mereka mengganggumu. Kamu punya tangan dan kaki. Kamu harus melawan. Serena. Terus, jangan bilang kamu jatuh cinta padaku begitu saja. Seorang cantik menyelamatkan pahlawan? Klise banget. Karena kamu benar-benar tangguh. Itu benar-benar kata yang bagus untuk memuji wanita. Aku serius. Orang lain pikir aku menikahimu karena ayahku. Tapi sebenarnya, jika keluarga Sterling dan Davis ingin bergabung, ada banyak cara. Tidak harus melalui pernikahan. Ayolah. Kamu hanya ingin menggunakan pengaruh keluarga Davis untuk melawan Ian, kan? Itu juga benar. Tapi aku tidak menikahimu. Karena pengaruh, tapi karena keberanian. Kamu adalah orang yang sangat berani. Papa juga. Di bawah pengaruh kalian berdua, aku juga menjadi orang seperti ini. Begitulah aku menjadi Julian Sterling yang sekarang. Baiklah. Jadi, mari bersulang. Untuk kehidupan yang tangguh. Mereka berciuman. Cepat, redupkan lampu. Atur diffuser ke maksimal. Baik, Pak. Bapak Sterling. Apakah ini akan berhasil? Itu semua tergantung pada apakah anak laki-laki itu siap. Oke, berhenti melihat. Seorang wanita yang menikah ke keluarga Sterling tidak akan pernah bercerai. Betul. Aku masih menunggu seorang cucu. Baik, Pak. Siapa itu? Oh, ini selir tercintaku. Aku tahu. Aku telah berbuat salah padamu, selir tercintaku. Aku sudah menghukum Baginda Permaisuri, tapi semua ini, pada akhirnya salahku. Ini aku. Aku seharusnya tidak mencurigaimu tanpa alasan. Aku hanya mendengar satu sisi dari Baginda Permaisuri. Baginda. Lalu bagaimana dengan jepit rambut ini? Begitu saja dihancurkan. Ini hanya benda. Jika kau suka, aku bisa memberimu 10. Tidak sama. Ini adalah tanda cinta darimu, Baginda. Hanya satu-satunya. Di hatiku, itu melambangkan cinta kita. Jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya. Seperti cinta kita akan kembali seperti baru. Baik di kehidupan sebelumnya maupun ini, kita telah melalui begitu banyak bersama. Namun, kita tetap harus berpisah.
Kita nggak ngapa-ngapain kan? Apalagi yang kamu maksud? Nggak. Bukan itu maksudku. Maksudku, tadi malam kenapa kita tidur bareng? Aku ingat tadi malam, kayaknya kita lagi minum-minum. Terus, Aku nggak ingat. Aku samar-samar ingat kita minum cukup banyak. lalu bagaimana kita bisa sampai di sini? Dan kita berdua pakai baju berbeda. Bapak Julian, Ibu Sterling, Bapak Sterling secara khusus meminta saya untuk membawakan kalian sup bergizi. Kalian bekerja keras tadi malam. Beliau menyuruh orang menyiapkan sup ginseng untuk kalian. Kalian berdua, saya tinggalkan saja di depan pintu, ya? Kerja keras? Keras apanya? Tadi malam, bukannya kita minum-minum di ruang tamu. Nah, saya agak malu mengatakannya. Bagaimanapun, Ibu Sterling, Bapak Julian cukup sibuk tadi malam. Anda benar-benar harus memberinya imbalan yang layak. Ya. Saya pamit sekarang. Bapak Sterling bilang kalian tidak perlu ke kantor beberapa hari, kalian bisa melanjutkan untuk menikmati kebersamaan satu sama lain. Saya pergi sekarang, Bapak Julian. Aku ingat sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Aku ingat. Apa yang kita lakukan tadi malam? Jadi, bagaimana aku melakukannya? Luar biasa. Kalau begitu, ceritakan. Lebih banyak. Jepit rambut merah tua ini bukan palsu. Ini asli. Oh. Tadi malam bukankah kamu bertanya bagaimana hasilmu? Kamu yang memulainya. Pusat penilaian lelang artefak saat menilai harta karun hanya memeriksa keahlian dan info penggalian dari dinasti. Jika keduanya tidak cocok, itu diidentifikasi sebagai palsu. Tapi, jepit rambut merah tua ini adalah pengecualian. Ya, aku ingat sekarang. Jepit rambut merah tua. Jepit rambut merah tua ini asli. Tepat sekali. Jepit rambut merah tua ini, dari glazurnya, keahlian, gaya, tingkat oksidasi, hingga desainnya, semuanya jelas menunjukkan bahwa ini adalah artefak istana akhir dinasti Qing. Satu-satunya kekurangan adalah teknik pemasangan batu permata. Itu tidak menunjukkan jejak. Ciri-ciri pengrajin akhir Qing. Ya, jadi aku menyimpulkan bahwa jepit rambut merah tua ini rusak karena suatu alasan, dan kemudian diperbaiki oleh seseorang yang spesial, bukan oleh pengrajin. Jadi, tidak mungkin tahu era dari teknik pemasangannya. Jepit rambut merah tua ini digali dari peti mati seorang selir mulia. Pasti itu sesuatu yang sangat berharga baginya untuk digunakan sebagai barang kuburan. Kenapa dia menggunakan barang palsu sebagai barang kuburan? Jadi aku berspekulasi. Orang yang memperbaikinya pasti berstatus sangat tinggi, setidaknya di atas selir mulia. Kaisar? Jadi jika kita bisa membuktikan jepit rambut merah tua ini diperbaiki oleh Kaisar sendiri, maka itu bisa menjadi barang antik paling mahal dalam sejarah perdagangan barang antik. Dan aku akan bisa akhirnya mengalahkan Ian. Kenapa? Kamu menang setiap saat. Keluargamu yang berharga? Oh, kamu belum tahu, ayahmu akan dihukum mati oleh Baginda. Keluargamu, keluarga Davis, akan semua dihukum mati. Ayah setia dan berbakti. Bagaimana mungkin dia dihukum mati? Kamu berbohong. Lepaskan. Serena, aku telah melakukan perjalanan waktu. Kita datang ke era ini bersama-sama,
pada saat yang persis sama. Setiap ronde, aku selangkah lebih maju darimu. Kupikir, kali ini aku akhirnya menang. Serena, kenapa setiap orang yang kamu cintai selalu mencintai kamu kembali? Kenapa? Tidak ada yang bisa menang setiap saat. Tunggu saja. Dengan jepit rambut merah tua ini, aku akan memastikan Ian mengakui kekalahan dengan sukarela. Di kehidupanmu sebelumnya, saat kamu selesai memperbaiki jepit rambut merah tua ini, kebahagiaan di wajahmu persis sama seperti sekarang. Mutiara ini telah lepas, jadi kita tidak bisa menggunakan teknik inlay lock lagi. Apakah masih bisa diperbaiki? Tentu saja. Kamu harus percaya padaku. Aku pernah berkonsultasi dengan seorang pengrajin ulung di istana. Dia mengajariku sebuah teknik yang disebut inlay emas dan perak, juga disebut inlay bunga. Teknik ini melibatkan penarikan emas dan perak menjadi benang, menenunnya menjadi jaring, lalu menyoldernya pada benda tersebut. Charles, hamba Anda ada di sini. Pergi ke gudang dan ambil benang emas. Ya, Baginda. Baginda? Sudah selesai. Jepit rambut ini ditatap dengan tanganku sendiri. Ini adalah satu-satunya di dunia. Seperti perasaanku untuk selir tercintaku. Di dalam harem juga benar-benar satu-satunya. Maka aku akan memakainya di setiap kehidupan. Bahkan jika aku mati, aku tetap akan memakainya. Omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Penilaian barang antik itu soal asal-usul. Jika kita bisa menemukan catatan sejarah yang berhubungan dengan jepit rambut merah tua ini dan ceritanya, kita bisa membuat kembalinya yang menakjubkan. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingat ada buku di ruang kerja ayahku tentang anekdot harem kekaisaran Qing. Aku bisa mencarinya dan lihat apakah ada catatan yang relevan. Sejarah tidak resmi? Itu hanya bukti pendukung. Kita masih butuh bukti yang lebih langsung untuk membuktikan asal-usul jepit rambut merah tua ini. Seperti sebuah foto. Sayangnya, tidak ada kamera pada zaman itu. Ada pelukis. Tidak ada kamera di zaman kuno, tapi ada pelukis. Jika kita bisa menemukan lukisan dari zaman itu, dan lihat wanita mana yang memakai jepit rambut merah tua ini, bukankah itu langsung membuktikan asal-usul jepit rambut merah tua ini? Benar. Kamu jenius. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ayo kita berpisah. Aku akan mencari buku itu, kamu cari lukisannya. Kita akan berhubungan nanti. Oke. Gratis ongkir, barang antik dan lukisan profesional, kaligrafi, Ketemu. artefak kuno, koleksi lama, seni perjudian, dan lainnya. Tentu, tidak masalah. Aku bisa membantumu menemukan ini, tapi bagaimana kamu akan membalas budiku? Julian, aku menemukannya. Aroma apa itu yang begitu harum? Ada yang memasak? Blair, pengganggu yang lengket. Apa yang dia lakukan di sini? Julian, kamu. Aku bekerja keras di luar sana, mencari bukti untukmu. Dan kamu di sini, memasak dengan wanita lain. Mari kita dengar, apa yang mereka lakukan.
kentang, terong, paprika hijau. Julian, apakah kamu ingat makanan favoritmu waktu kecil dari tempat di lantai bawah itu? 3 harta dunia. Jadi hari ini, ayo kita buat 3 harta dunia, oke? Jangan bilang tidak. Kamu berjanji padaku. Kamu harus menebus kesalahan padaku. Jadi kamu tidak bisa menolakku. Kalau begitu, Bapak Sterling, cuci kentang ini untukku. Pergi, pergi. Aku bekerja keras di dalam sana, menggali-gali berkas untukmu. Dan lihat dirimu di sini bermain rumah tangga dengan wanita lain. Kamu bajingan. Serena. Serena. Kamu lagi ngapain pulang sepagi ini? Kenapa aku pulang? Kayak aku pulang terlalu cepat ya? Aku merusak kencan kecilmu, kan? Nanti aku beresin sama kamu. Julian, bisa ke sini? Bantu aku ikat rambut? Tanganku lagi penuh sekarang. Jangan pura-pura bodoh sama aku. Aku sudah berisik sekali. Kamu pikir aku percaya kamu tidak perhatikan? Serena, kamu salah paham. Julian dan aku sedang hanya memasak bersama. Kita semua bisa makan bersama. Mana mungkin? Aku sudah bekerja keras untukmu. Berusaha membalikan keadaan untuk keluarga Sterling. Bekerja sampai tulang belulang di luar sana. Meneliti, jepit, rambut merah tua itu untukmu. Dan kamu di rumah dengan wanita lain. Main rumah-rumahan. Kalau aku tidak pulang hari ini, langkahmu selanjutnya. Kamu sudah bikin dia hamil sekarang. Oh, bagus. Sekarang kamu memanfaatkan setiap kesempatan. Itu langkah yang hebat. Ya ampun. Serena, kamu salah paham. Serena, jangan bilang begitu. Kalian berdua, kalian sudah bercerai. Oh, ya sudah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin berterima kasih kepada Bapak Sterling karena telah menampungku selama ini. Siapa yang bilang kita bercerai? Apakah sudah sah secara hukum? Hubungan kami baik-baik saja. Lagi pula, kamu masak untuk berterima kasih dengan pakaian seperti itu? Apa niatmu sebenarnya? Aku tidak perlu mengatakannya secara gamblang. Serena, perceraian kita. Diam. Dan aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Kamu benar. Kita sudah bercerai. Sekarang di antara kita, hanya sebatas nama saja. Aku tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusanmu. Terserah. Serena. Mereka sudah menemukan buktinya. Jika kita tidak segera menghentikan mereka, Julian akan cepat membalikan keadaan. Cara lama. Kurung dia bersama orang tua itu. Lakukan. Serena, jangan pergi. Biarkan aku menjelaskan. Serena, pelan-pelan. Aku buta malam. Serena, kemarilah. Aku sedikit takut. Tak pernah kukira Bapak Sterling bisa takut. Serena, yang terjadi hari ini adalah salahku. Aku hanya merasa bersalah pada Blair. Denganmu, dari awal hingga akhir, dalam bentuk apapun dirimu, aku selalu mencintaimu. Aku tidak ingin bercerai lagi. Jangan bercerai. Ya? Lihat dirimu, cengeng sekali. Aku sudah tidak marah. Soal perceraian, anggap saja tidak pernah terjadi. Besok kita pergi bersama untuk meluruskan dengan wartawan. Ya? Emhem. Kamu. Berhenti. Soal lelang, aku juga bertanggung jawab. Aku akan mencari petunjuk tentang ayahku. Kalau sudah, kau bisa menjelaskannya sendiri padanya.
Mau kemana larut malam begini? Sudah larut malam, perempuan keluar sendirian tidak aman. Jangan campur. Serena, Jangan ikuti aku. Aku cuma mau jalan-jalan. Serena, cepat kembali. Aku merasa Blair bertingkah aneh hari ini. Ayo, Ayo, Ibu Sterling terakhir terlihat di rumah keluarga Davis, dan sejak itu tidak ada yang melihatnya. Ibu Sterling benar-benar menghilang. Menghilang? Apa maksudmu? sejak tadi malam, aku tidak bisa menghubungi Serena. Sampai sekarang, dia masih belum muncul. Serena, tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Tutup mulutmu. Gunakan semua sumber daya yang kita punya. Kita harus menemukan Serena. Baik, Pak. Jangan kira aku tidak tahu kau terlibat dalam ini. Kali ini aku benar-benar tidak ada hubungan dengan itu. Julianku yang terkasih, Mungkin tidak kali ini, tapi itu kamu yang terakhir kali. aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku sudah menemukan buktinya. Aku hanya belum sempat melakukan penyelidikan penuh. Ian, orang harus selalu membayar atas perbuatan mereka. Siapa sebenarnya yang akan membayar harganya? Kita lihat saja nanti. Blair, apa yang kau lakukan di sini? Lama tidak bertemu. Serenaku yang terkasih. Kau yang menculikku? Bukankah sudah jelas? Apa yang kau inginkan? Itu juga cukup jelas. Tentu saja, aku ingin kau mati. Kau tidak ingin membunuhku. Setidaknya tidak sekarang, sepertinya. Jika kau ingin membunuhku, kau tidak akan membawaku ke sini. Tahukah kau? Apa yang paling aku benci darimu? Yaitu kau selalu begitu sombong. Sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih membutuhkanmu hidup untuk menukarkan sesuatu. Bapak Julian. Bawakan 10 juta rupiah ke gudang terbengkalai di pinggir kota untuk menebus Serena, datang sendiri. Nona muda, kamu berani melawan saat berada di tanganku? Akan kuapa-apakan kamu malam ini? Lepaskan aku. Jangan sentuh dia hari ini. Tunggu sampai besok aku dapat uangnya, lalu kau bisa lakukan sesukamu padanya. Kamu mau uang? Kenapa repot-repot menculikku? Itu tindakan paling bodoh. Aku tidak peduli soal uang. Aku hanya ingin tahu seberapa besar Julian. Benar-benar mencintaimu. Kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Kamu tidak punya perasaan sama sekali pada Julian. Yang kamu cintai adalah Ian. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu terus menggangguku. Terkadang aku benar-benar tidak tahu apakah kamu pintar atau bodoh. Dalam persaingan harem, apakah cinta sejati benar-benar berarti? Apakah penting? Siapa yang kusuka? Selama pihakmu menang, kamu menang. Cinta sejati adalah hal yang paling tidak penting. Harem. Mungkinkah kamu? Serena, Kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani datang sendiri dengan uangnya. Blair, kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Bisakah kita bicara saja? Kenapa harus ekstrim? Kamu tidak benar-benar berpikir itu karena dirimu aku menculik Serena, kan? Pria, kadang kalian naif sekali. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Papa, ngapain di sini? Apa kamu belum sadar? Blair kesayanganmu sudah selingkuh dengan kakakmu. Benarkah? Bukankah sudah jelas di depan mata?
Apa perlu dijelasin? Aku beneran gak tahu kamu bodoh atau naif. Kamu mengikat kami di sini. Apa gunanya? Berani kamu bunuh kami? Atau kamu pikir ini bisa mengancam kami? Jadi Ian bisa mengambil alih Sterling Group? Blair, aku nggak tahu kenapa kamu bisa jadi begini. Tapi kalau kamu benci aku, lampiaskan padaku. Jangan sakiti Papa atau Serena. Di ruangan ini, hanya orang sepertimu, si tolol kepincut, yang akan berpikir aku melakukan semua ini demi cinta. Julian, orang sepertimu, aku nggak mengerti. Kenapa Ian selalu kalah sama kamu? Jadi, apa yang sebenarnya kamu mau? Kenapa kamu culik Papa? Robert Davis bukan orang yang kami culik. Dia datang sendiri padaku. Kamu ikat dia begini, dan bilang itu sukarela? Kamu gila. Kamu salah paham sama Blair. Dia tidak menculikku. Dia menyelamatkanku. Papa, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Sebelumnya, karena saya melakukan kesalahan dalam penilaian barang antik, aku sudah dalam pelarian dari masa. Sampai aku bertemu Bapak Ian Sterling. Dia menyelamatkan hidupku dan memberiku tempat tinggal. Bagaimana dengan bulan-bulan setelah itu? Kenapa kamu tidak menghubungi kami? Apa yang terjadi, Papa? Apakah kamu mengerti situasinya? Apa kamu benar-benar pikir ini ruang tamu keluarga Sterling, dan kamu hanya mengobrol? Blair, aku masih tidak mengerti. Kamu dan Ian, sebenarnya apa hubungan kalian? Kamu mau tahu? Kalau begitu, pergilah tanyakan pada Bapak Davis tersayangmu. Tenang. Papa, sejauh yang aku tahu, Itu hanya kesalahan pada barang antik, senilai lebih dari 1 juta rupiah. di pembukuan perusahaan, bagaimana bisa ada defisit sebesar itu? Dan, kenapa kamu akhirnya dikejar-kejar massa? Bahkan seorang profesional pun bisa salah. Aku salah menilai hanya 1 penilaian barang antik, dan klien kehilangan jutaan rupiah. Sebenarnya, kerugian itu adalah sesuatu yang keluarga Davis bisa tangani. Tetapi untuk menutupi utang itu dengan cepat, pada waktu yang sama, aku menandatangani beberapa pesanan. Sepertinya aku hanya kurang beruntung. Pesanan-pesanan itu semuanya untuk barang palsu berkualitas tinggi itu. Pembukuan grup Davis tiba-tiba memiliki defisit puluhan juta rupiah. Kamu tahu, arus kas, begitu mengalami masalah, akan dengan cepat mempengaruhi harga saham. Dan kerugian akan tak terhitung. Papa, Itu bukan nasib buruk. Seseorang menjebakmu. siapa yang akan menjebakku? Dulu, apakah ada seseorang menghubungimu agar kamu meminjam dari rentenir untuk menutup lubang perusahaan? Benar, itu teman Bapak Ian Sterling. Dia menawarkan suku bunga lebih rendah dari standar industri. Kenapa dia begitu baik? Tidak. Dia tidak membawa kita ke sini hanya untuk mendengarkan kita menganalisis semua ini. Ada yang salah. Dia mengulur-ulur waktu. Mungkinkah dia bisa mendengar pikiranku? Kamu baru sadar sekarang? Kamu benar-benar bisa mendengarku. Sepanjang waktu? Itu banyak rahasia, dan kamu sudah mendengar semuanya. Sepertinya Blair bertingkah aneh. Teruslah mengulur waktu. Alihkan perhatiannya. Aku akan mencari tahu. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Papa, aku tahu kemampuanmu. Selama pesanan terus masuk, dalam beberapa bulan, kita bisa melunasinya. Aku juga berpikir begitu. Tapi setelah beberapa kali gagal, industri tidak lagi percaya pada penilaianku. Aku biarkan bunganya menumpuk, terus bertambah. Hingga akhirnya, lubangnya terlalu besar untuk diisi. Grup Davis harus bangkrut. Papa, Kenapa kamu bilang Ian menyelamatkanmu? belakangan, para penagih utang dari perusahaan rentenir muncul di depan pintuku. Bayar. Pak Tua Davis, Bos kriminal pertama yang ditipu juga memburuku. Aku takut menyeret kalian ke dalam masalah, jadi aku bersembunyi. Kebetulan, aku bertemu Ian. Naik, Bapak Davis. Dia menampungku. Apa yang terjadi, Bapak Davis? Bertemu beberapa penagih utang. Baik, aku akan membawamu ke vilaku. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menemukanmu di sana. Terima kasih Ian. Lalu, kenapa kamu ada di sini? Aku ada di villa. Aku tidak tahan di sana.
Jadi aku pikir aku akan pergi ke gedung terbengkalai di dekat sini dan memeriksanya. Aku pikir tidak akan ada orang di sekitar. Tapi aku tidak pernah menyangka akan membuat mereka kaget seperti itu. Bapak Davis, Ian, Para rentenir melacak kita ke sini, kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi, maaf, aku harus merepotkan Bapak. baiklah. Lalu mereka membawaku ke sebuah ruangan kecil rahasia. Setiap beberapa saat, seseorang akan membawakan makanan dan air. Tetaplah di sini untuk sekarang. Setelah keadaan tenang, aku akan kembali untukmu. Aku pergi sekarang. Terima kasih, Ian. Lalu hari ini, seorang pria aneh mengatakan padaku dia akan membawaku untuk melihat. Jadi aku memakai tudung dan mengikutinya. Semua berkat Ian. gedung terbengkalai, bukankah itu tempat yang aku periksa hari itu? Jadi waktu itu, aku hampir saja menemukan Papa. Dia ada di sana. Aku kembali. Berhenti. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku sangat malu. Papa, jangan bilang begitu. Kita, keluarga. Tapi bukankah menurutmu semua ini terasa agak aneh? Selesai bicara, pertunjukannya akan segera dimulai. Papa, Pewaris asli grup Sterling, Julian Sterling, muak dengan kesalahan berulang keluarga Davis dalam penilaian artefak yang sangat mengancam posisinya sebagai pewaris, marah, dan diduga dalam keadaan mabuk dan tidak waras. Ia menculik ayah mertuanya, mencari balas dendam. apa yang kau bicarakan? Serena, lihatlah kalian berdua sekarang, ini semua salahmu. Salahku. Kukira menjebak Robert Davis akan memastikan kekalahan Julian, tapi siapa sangka kau muncul lagi. Dengan jepit rambut merah tua, jadi di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu membalikkan keadaan lagi, dan ini semua karena dirimu, kau memaksaku mengambil langkah nekat ini. Di kehidupan ini, kau adalah kaisar. Kau terlambat menyadarinya. Selir mulia Serena. Karena baik bersama keluarga Sterling maupun di istana, aku membencimu setiap hari. Apa yang kau bicarakan? Serena, kau pikir aku iri padamu? Bukan, benar, aku iri, aku cemburu padamu, kau bisa bersama pria yang kau cintai setiap hari. Pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya, dan di kehidupan sebelumnya, aku sudah memikirkannya, bahwa kau tidak pernah benar-benar mencintaiku atau peduli padaku, dan di matamu, aku hanyalah alat yang kau gunakan, hanya pion, untuk melawan yang mulia. Yang mulia, maksudmu itu Ian. Serena, aku benci kamu dan Julian untuk setiap siang dan malam kalian bersama, jadi dalam hidup ini, aku akan sepenuhnya menghancurkan kalian berdua, lalu Ian dan aku bisa mewarisi tahta dengan damai. Dan bersama selamanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir, kenapa Ian? Tidak ada di sini? Mundur. Ambil satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya. Lihat, sudah kubilang, sekarang adalah pujian tertinggi untuk seorang wanita. Diam. Pernahkah kamu berpikir bahwa Ian tidak muncul di sini? Dan sebenarnya memanfaatkanmu sebagai korban? Dalam penculikan ini, kamu ditakdirkan menjadi korban. Aku tidak percaya padamu. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia memanfaatkanku? Aku tidak percaya padamu. Dasar wanita bodoh. Kamu pikir polisi tidak akan tahu siapa yang membakar? Ian mungkin lolos, tapi bisakah kamu? Jika dia benar-benar mencintaimu, di kehidupanmu sebelumnya, dia tidak akan mengirimmu untuk menjadi permaisuri orang lain. Dia selama ini memanfaatkanmu. Nona Blair, kami hanya bayaran, keselamatanmu bukan masalah kami. Awalnya, Bapak Ian Sterling menjanjikan kami bahwa sebelum menyalakan api, kami bisa bersenang-senang sedikit denganmu. Tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda, Bapak Julian.
Pergi. Cepat. Maaf soal itu. Aku tidak sengaja, aku hanya ingin menjadi yang pertama untuk bergegas masuk dan menyelamatkan Bapak Julian. Sepertinya bagiku, kamulah yang ingin aku mati. Berkat Ibu Sterling. Jika bukan karena pemikiran cepat Ibu Sterling, aku mungkin tidak akan pernah bertemu Bapak Julian lagi. Oh, omong-omong. Bagaimana kamu menemukan kami? Kamu lupa, setiap artefak keluarga Davis memiliki alarm pelacak GPS yang terpasang. Saat aku datang, kebetulan aku membawa jepit rambut merah tua ini. Pada saat terakhir, aku baru ingat untuk mengirim lokasi dari jarak jauh. Segera setelah aku menerima pesan itu, aku langsung menelepon polisi dan bergegas ke sini untuk menyelamatkan Anda. Cukup pintar, ya? Langkah cerdas, nak. Oh, omong-omong, Serena, apa yang Blair katakan di akhir? Sesuatu tentang yang mulia, harem. Apa artinya itu? Tidak ada. Dia terlalu banyak menonton intrik istana. Itu mengacaukan otaknya. Aku juga berpikir begitu. Musuh sudah diurus. Sekarang, saatnya untuk membalikan keadaan. Baru saja, kami menyaksikan satu artefak termahal dalam sejarah perdagangan barang antik. Jepit rambut merah tua ini dibuat oleh seorang kaisar dinasti Qing dengan tangan sendiri, jadi itu tak ternilai. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Sterling atas penyelesaian pesanan termahal dalam sejarah. Pesanan ini tidak hanya membantu saya, tetapi juga menyelamatkan keluarga Davis. Berkat kamu, wanita galak, apakah kamu masih akan menceraikan saya? Tergantung bagaimana sikapmu. Aku akan memikirkannya.